Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 19081105115 dari Tadris Matematika kelas 5C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Image Guru Matematika sebagai Guru Killer terhadap fokus dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, idealnya setiap pendidik, khususnya guru matematika, agar berupaya sebaik mungkin dalam segala hal, baik itu segi penampilan, penguasaan materi, tingkah laku, kepribadian, pemilihan model pembelajaran, manajemen kelas yang baik, yang dimana semua itu dimaksud untuk menciptakan image yang baik bagi para guru matematika dan membuat para peserta didik menyukai mata pelajaran matematika, serta untuk membuat peserta didik merasa nyaman dan fokus pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terutama pada mata pelajaran matematika, sehingga hasil belajar siswa pun akan baik. Namun, faktanya tidak semua guru mempunyai kepribadian yang disukai oleh siswanya. Guru matematika bersikap cenderung memberitahu saja, seperti hanya memberitahu konsep, teorema kepada para siswa, tanpa mau menjelaskan lebih detail bagaimana cara atau tahap dalam menyelesaikan sebuah masalah di dalam materi matematika. Ada kalanya guru juga hanya memberikan soal saja tanpa memberi pemahaman terlebih dahulu kepada para siswa. Dan ketika siswa menjawab soal dengan benar, namun mereka tidak dapat mengungkapkan alasan atau bukti atas jawaban mereka. Selanjutnya, kesulitan belajar matematika akan terasa lebih berat lagi ketika beranggapan bahwa guru matematika di sekolahnya itu adalah seorang pendidik atau seorang guru dengan kepribadian atau image yang galak dan menakutkan, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, khususnya pada mata pelajaran matematika, siswa akan merasa takut dan materi yang telah diberikan oleh guru akan cenderung tidak dapat dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh image guru matematika sebagai guru killer terhadap fokus dan hasil belajar siswa, guna untuk mempersiapkan harus bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika yang dapat membuat persepsi siswa terhadap kepribadian atau image guru matematika menjadi positif. Selanjutnya mengenai masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan guru matematika dalam menciptakan image yang baik terhadap peserta didik. Kemudian, untuk pertanyaan penelitian terdapat dua buah. Yang pertama, apakah ada pengaruh persepsi siswa mengenai image guru matematika sebagai guru killer terhadap fokus dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan image guru matematika sebagai guru killer ini. Baik, selanjutnya memasuki pada tinjauan konsep dan tinjauan teori. Pada tinjauan konseptual, terdapat 3 poin. Yang pertama mengenai perilaku guru, yang kedua mengenai hasil belajar, yang ketiga mengenai konsentrasi atau fokus belajar. Yang pertama mengenai perilaku guru. Pendapat siswa mengenai perilaku guru yang terrangkum dalam artikel Onde-Onde dalam pembelajaran matematika tahun 2009 menyatakan bahwa biasanya guru menggunakan otoritasnya untuk bersikap galak terhadap siswa dengan maksud untuk menarik perhatian siswa pada pelajaran yang diajarkan, sehingga guru lebih leluasa dalam menyampaikan materi. Akan tetapi, sikap tersebut membuat siswa menjadi benci pada guru mereka, sehingga muncullah istilah guru killer untuk menyebut guru yang galak, kurang jelas menerangkan materi, dan otoriter. Hajar tahun 2009. Semua pendapat mengenai perilaku guru yang telah dipaparkan dapat dijelaskan secara lengkap pada teori model perilaku interpersonal guru. Yang kedua ada hasil belajar.
Hasil belajar adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Menurut Sujana tahun 2005 halaman 22. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan tugasnya tidak hanya menyampaikan materi saja kepada siswa, tetapi ia juga dituntut untuk membantu keberhasilan dalam menyampaikan materi pelajaran, yaitu dengan cara mengevaluasi hasil belajar mengajar. Poin yang ketiga yaitu mengenai konsentrasi atau fokus belajar. Yang dimaksud dengan konsentrasi atau fokus belajar adalah memfokuskan perhatian dengan jelas dan lengkap terhadap materi dan tujuan belajar. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi kesuksesan seorang dalam belajar. Konsentrasi juga merupakan salah satu yang dapat membantu seseorang dalam memahami materi pelajaran atau mata kuliah. Tanpa konsentrasi, pikiran melayang ke sana kemari sehingga informasi yang diterima tidak dapat diolah dan dikelola semestinya. Selanjutnya memasuki pada tinjauan teori. Pernyataan siswa bahwa mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang menakutkan. Guru matematika merupakan guru yang killer. Siswa malas masuk mata pelajaran matematika dan banyak siswa yang memilih untuk keluar pada saat jam mata pelajaran matematika. Semua itu merupakan kenyataan yang sudah sering kita jumpai pada sistem pendidikan yang ada di negara kita, baik itu di sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Mata pelajaran matematika identik dengan rumus-rumus dan berbagai operasi hitung yang membuat siswa malas untuk memahami dan menyimak ketika guru matematika sedang menjelaskan materi. Bahkan ditambah dengan perilaku atau image guru matematika yang galak, terkesan seram atau killer, semakin membuat para siswa menjadi malas dan cenderung ketakutan sehingga berdampak pada kefokusan siswa saat belajar dan tentunya pada hasil belajar pun cenderung tidak baik. Selanjutnya mengenai tinjauan riset terdahulu. Pendapat atau persepsi siswa mengatakan matematika sangat sulit, menakutkan, tidak ada gunanya, dan menyebabkan sakit kepala serta menjadi stres. Persepsi inilah yang menjadi imbas dari sebab pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru matematika yang berparadigma teacher center, king of class, dan guru killer, dan sebagainya. Persepsi yang keliru sebagian besar para siswa terhadap mata pelajaran matematika selama ini sebenarnya merupakan sebab akibat dari suatu perlakuan guru matematika yang tidak mau merubah paradigma mengajar matematika yang menyenangkan, bahkan pembelajaran matematika yang selama ini menjadi sebuah suasana yang menakutkan bagi sebagian besar siswa ketika esok hari ada jadwal mata pelajaran matematika. Akhirnya, suasana itulah yang menimbulkan persepsi siswa yang menjadi takut, stres, bahkan membolos tidak datang ke sekolah. Guru sangat berperan penting dalam pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini. Sebab, semakin berkembangnya zaman, peserta didik akan lebih kritis dengan pengetahuan yang mereka temukan di luar sana. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menciptakan sistem pembelajaran yang menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap suatu mata pelajaran itu sulit untuk dilakukan. Hal itu terjadi karena pembelajaran yang digunakan oleh guru cenderung menggunakan metode ceramah saja. Hal tersebutlah yang mengakibatkan mereka beranggapan bahwa matematika sulit untuk dipelajari, serta gurunya kebanyakan tidak menyenangkan, membosankan, menakutkan, angker, killer, dan sebagainya. Anggapan ini menyebabkan mereka semakin takut untuk belajar matematika. Sikap ini tentu saja mengakibatkan pada hasil belajar matematika mereka semakin rendah. Proses pembelajaran belum efektif dikarenakan siswa masih pasif dalam menerima materi dan hanya diberikan tugas saja, sehingga siswa masih banyak mengobrol dengan teman, sehingga mereka tidak fokus untuk memahami pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya mengenai desain penelitian dan metode penelitian. Pada penelitian ini, desain penelitiannya adalah experimental research.
Dan untuk metode penelitiannya menggunakan metode eksperimental. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode angket. Instrumen penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini yakni tes, kuesioner atau angket, lembar observasi, dan checklist. Kemudian untuk sumber data pada penelitian ini terdapat dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Untuk populasi 60 siswa kelas 7A dan 7B, kemudian 2 orang guru matematika. Untuk sampel diambil semua populasi. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisa prosentase. Semua data yang berhasil dikumpulkan akan dibahas oleh peneliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Referensi. Dalam penelitian ini terdapat 6 referensi. Yang pertama dari Bentaria Rosalina ST tahun 2012 mengenai self-efficacy siswa dalam mempelajari matematika terkait dengan persepsi siswa pada perilaku interpersonal guru, Vivet, Jurnal Psikologi Pendidikan halaman 24. Kemudian ada Firmansyah D tahun 2015 dalam pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika, Jurnal Pendidikan Unsika halaman 37. Kemudian yang ketiga ada Haryadi H tahun 2017, efektivitas strategi pengajaran edutainment dengan metode fixture and fixture terhadap konsentrasi belajar matematika materi pokok himpunan pada siswa kelas 7 MTS Darussalam Bermi tahun pelajaran 2016-2017. Jurnal Ilmiah Mandala Education halaman 85-86. Yang selanjutnya ada Intisari tahun 2017 mengenai persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika pada Wahana Karya Ilmiah Pendidikan halaman 70-71. Selanjutnya dari Kamarullah tahun 2017 dalam pendidikan matematika di sekolah kita, Al-Khwarizmi, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika halaman 23. Yang terakhir dari Mei Rizka Dwi Arianti RM tahun 2019 mengenai keefektifan model Problem Based Learning atau VBL dengan media Dakota terhadap hasil belajar matematika FPB dan KPK pada Journal for Lesson and Learning Studies halaman 74-75. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai proposal penelitian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.